Warga bersama petugas Polsek Bungus Teluk Kabung terpaksa mendobrak pintu kamar salah satu rumah di kawasan Bungus Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan seorang pria yang mengamuk dan diduga menganiaya keluarganya. Diduga pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai berhasil mendobrak pintu, pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa HB Sanin Gadut. Akibat peristiwa itu, korban bernama Mardis, 71 tahun, mengalami luka dan bengkak di bagian kepala. Korban dibawa petugas kepolisian ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pengobatan medis. Kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Usai ditangkap di rumahnya di Bogor, Jawa Barat, artis sinetron Andrew Andika langsung menjalani tes urin dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sementara di Lampung, aksi seorang polisi dan keluarganya yang terlibat kejar-kejaran dengan pelaku begal viral di dunia maya. Sahabat, inilah ceratan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Istri dan anak Bribka Riko Hadisaputra ini panik saat ikut dalam mobil yang turut mengejar komplotan pencurian sepeda motor di Jalan Kampung Gotong Royong, Pesawaran, Lampung. Aksi heroik Bribka Riko dilakukan usai memergoki dua pelaku begal bersenjata api. Kejadian bermula saat Bribka Riko hendak pulang ke rumah usai menjemput anaknya dari sekolah. Namun saat melintas di lokasi kejadian, Bribka Riko memergoki dua pelaku begal yang hendak merampas sepeda motor milik warga. Dengan cepat, Bribka Riko langsung memutar balik kendaraan dan mengejar kedua pelaku hingga terlibat aksi kejar-kejaran. Satu pelaku berhasil diamankan di wilayah Jalan Baru, Panggungan, Lampung Tengah. Sementara satu pelaku lainnya akhirnya dicegat dan ditangkap petugas usai berkoordinasi dengan Polsek Tegi Neneng untuk penghadangan. Saat lepas dinas, saya menjemput anak pulang sekolah bersama anak istri, kemudian berpapasan dengan korban di Pasar Gotong Royong. Lalu dengan spontan naluri saya berhenti, saya bertanya kepada korban, ada apa Pak? Beliau mengatakan, motor saya dicuri Pak, itu pelaku menggunakan senti. Kemudian spontan saya langsung memutar arah kendaraan untuk mengejar pelaku bersama korban. Dalam pengejaran, para pelaku sempat menembak ke arah mobil, namun senjata api tiba-tiba rusak dan dibuang ke semak-semak. Selain pelaku, polisi juga telah mengamankan senjata api pelaku dan sepeda motor korban guna kepentingan penyidikan. Dari Pesawaran, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Aksi tawuran antara dua kelompok geng motor terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Dalam tawuran ini, satu anggota geng motor mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian wajah dan juga tangan. Aksi dua kelompok geng motor terlibat tawuran di ruas jalan di Penogoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas atau CCTV. Para pelaku yang mayoritas para remaja ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Salah satu anggota geng motor sempat menjadi bulan-bulanan lawannya karena tertinggal dari rombongan. Nyawa korban dapat diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga akibat luka sabetan senjata tajam di tangan dan wajah. Itu bobok sajam gitu ada korban? Ada bang, satu orang. Kenapa dia bang? Korbannya bang? Kita baca bang di sebelah Bagian tangan. sama di sini bang. Aksi tawuran dua kelompok geng motor itu pun membuat warga resah. Polisi juga memberikan peringatan keras terhadap aksi kejahatan jalanan, termasuk aksi geng motor. Terkait dengan begal dan geng motor, saya perintahkan untuk dilakukan tindakan keras yang terukur sehingga tidak ada lagi namanya geng motor ataupun begal yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan rawan aksi geng motor. Sementara polisi mengimbau kepada masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka dari aksi kejahatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Diduga emosi hanya karena telat merespon telepon, seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur tega menganiaya pacarnya. Informasi selengkapnya beserta dengan deretan berita lainnya kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan berikut ini.
Puluhan pria ini langsung kocar-kacir saat petugas kepolisian menggerebek arena judi sabung ayam di tengah perkebunan Desa Curah Kalong, Banggalsari, Jember, Jawa Timur. Para pelaku judi itu tak menyadari kedatangan tim unit Reskrim Banggalsari yang menyamar sebagai warga. Saat penggerebekan terjadi, petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Meski sebagian besar pelaku kabur dan menghilang ke tengah kebun, namun 3 penjudi berhasil diamankan. Dari arena sabung ayam, polisi menyita 6 ekor ayam aduan, peralatan judi, uang taruhan mencapai jutaan rupiah, dan 7 motor yang ditinggalkan pemiliknya di lokasi. Para pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Banggalsari guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Warga dan para pengendara langsung menangkap terduga bandar narkoba dari dalam mobil yang menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Juanda dan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga pelaku menabrak sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di persimpangan lampu lalu lintas saat mencoba kabur dari kejaran polisi. Akibat kejadian itu, sejumlah mobil mengalami rusak parah. Dari dalam mobil pelaku, warga mendapati barang bukti diduga narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak. Kini, para pengemudi mobil yang menjadi korban masih menunggu kepastian dari kepolisian terkait ganti rugi akibat tabrakan beruntun yang terjadi. Media sosial dihebohkan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AF terhadap kekasihnya DSY. Penganiayaan itu terjadi di indekos mahasiswi di kawasan Telang, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berkali-kali memukul wajah dan tubuh DSY hingga korban tak berdaya. Aparat Polres Bangkalan menangkap pelaku dan langsung menetapkan ia sebagai tersangka. Pelaku mengaku menganiaya lantaran korban telat merespon telepon. Pelaku yang emosi langsung mendatangi indekos kekasihnya itu yang ternyata sedang tertidur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beberapa kali menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Pegawai toko plastik bernama Rizky Marbut akhirnya berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di samping toko di Kecamatan Kebon Candi, Pasuruan, Jawa Timur. Rizky langsung melompat dan menyergap pelaku saat hendak membawa kabur motor korban. Teriakan Rizky saat berusaha menangkap pelaku pun mengundang perhatian warga. Pelaku yang tak bisa berkutik akhirnya jadi bulan-bulanan masa. Setelah berhasil diamankan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Kebon Candi guna proses penyidikan. Sementara itu, polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang kabur saat kejadian. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Valen agar kita terbebas dari maut di jalan raya. Halo sahabat, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini ada pelanggaran apa ya? Nah, mari kita simak bersama videonya. Nah, sahabat-sahabat lihat nih, ada sebuah pickup yang membawa muatan gas dan juga beberapa galon. Tapi tiba-tiba duar jatuh dan berhamburan semua muatannya. Kemana-mana lagi.
Kan mengganggu sahabat. Nah kasihan tuh sama pengendara yang lain. Jadi terganggu deh. Pelan-pelan Pak Supir. Sahabat, hal ini terjadi karena Pak Supir sepertinya lupa kalau muatannya sudah banyak, ditumpuk tinggi dan tidak diikat atau ditutupi. Nah, jangan ditiru ya sahabat, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Pasal 307, muatan berlebih dapat disanksi dengan kurungan 2 bulan dan denda maksimal Rp500.000. Ingat ya sahabat, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun dan kapanpun. Artis sinetron Andrew Andika ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Usai menjalani tes urin, Andrew bersama dengan kelima rekannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Artis sinetron Andrew Andika dan kelima rekannya hanya diam membisu saat ditanya awak media dengan sejumlah pertanyaan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Usai menjalani tes urin, Andrew Andika bersama 5 rekannya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sebelumnya, Andrew dan kelima rekannya menjalani tes kesehatan dan urin di ruang Dokes Polresto Jakarta Barat guna melengkapi berkas perkara kasus narkoba. Polisi juga masih terus mendalami kasus narkoba yang menjerat Andrew dan kelima rekannya, baik jumlah barang bukti narkoba yang turut diamankan, serta motif para pelaku mengonsumsi narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya, keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Saya. Barang buktinya apa aja? Oh, nanti kita jelaskan. Andrew Andika yang memulai karir sebagai aktor sejak 2007 ditangkap bersama 5 orang rekannya di 2 lokasi berbeda. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang rekannya yakni 2 perempuan dan 3 laki-laki. 1 diantaranya merupakan influencer, ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Bak pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Andrew tak hanya berurusan dengan kasus narkoba. Dirinya hingga kini masih dalam proses perceraian dengan Tengku Dewi Putri di Pengadilan Agama Cibinong. Tengku Dewi yang mengetahui penangkapan itu tetap meminta agar sidang cerai tetap dilanjutkan. Dari Jakarta, Reza Hiri Pamungkas untuk CSI, RTV. Tak terima pacarnya dilecehkan di hadapannya, seorang pria memukul pelaku hingga jatuh tersungkur di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pelecehan itu akhirnya masuk rumah sakit dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Seorang pria berinisial HL meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar setelah menjalani perawatan selama 5 hari. Pria berusia 46 tahun itu tewas setelah mendapatkan pukulan telak di bagian wajah. Peristiwa itu terjadi pada 15 September lalu, di mana korban diduga telah melecehkan seorang karyawati kafe di Jalan Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak terima kekasihnya dilecehkan, seorang pria akhirnya menghampiri HL dan langsung mendaratkan 1 pukulan ke bagian wajah hingga membuat HL langsung tersungkur dan tak sadarkan diri. Polisi pun akhirnya menetapkan pelaku berinisial HK sebagai tersangka atas kasus penganiayaan hingga berujung meninggal dunia. Ia mengaku melakukan perbuatan itu hanya karena ingin membela kehormatan kekasihnya. Apa tuh? Apanya itu? Kita langsung itu. Jadi langsung kita datang pukul. Iya, langsung saya datangi. Langsung datangi korban. Iya. Setelah itu langsung melakukan pemukulan atau bagaimana? Masih bentrok, cekcok dulu. Meski begitu, atas dasar laporan dari keluarga HL, pelaku tetap diproses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV.
Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.